binatang itu ulama yang takut kepada Allah. Kata siapa? Kata saya. Kola Gus Nur. Kamu pakai iya, nggak pakai iya, nggak apa-apa. Bahkan kalau kamu pakai ini nggak akan tersesat akidahmu. بإسلامي وإيماني أضاء الكون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat pembelaan Gus Nur, Ustadz Nur mengenai pernyataan beliau mengenai permasalahan ulama, ada ulama dari golongan hewan itu, saya hanya bisa mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Ini nasihat untuk saya sendiri. Jadi saya tidak menasihati orang lain, saya ingin menasihati saya sendiri. Ini kan membicarakan masalah ulama. Jadi kalau kita bicara tentang ulama, ulama itu yang takut kepada Allah, otomatis lebih-lebih takut menafsiri sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Artinya adalah Al-Quran. Bahkan kalau kita melihat tafsir para ulama, artinya larangan menafsiri Al-Quran dengan ra'yu, dengan opini, dengan ilmu yang tidak memadai, itu ulama sangat-sangat melarang sekali. Bahkan para ulama memberikan dalil tentang larangan ini, yaitu dalam ayat kullu ulaika kana mas'ula, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat kelak. Kemudian disambung dengan ayat wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Salah satu keharaman yang jelas-jelas dinyatakan oleh Al-Qur'an yaitu adalah mengucapkan sesuatu tentang Allah, artinya Al-Qur'an, menafsiri Al-Qur'an yang mana ma la ta'lamun, kamu sendiri tidak tahu. Sehingga saya menasihati kepada diri saya sendiri bahwasanya kita kalau urusan tafsir, urusan Al-Quran betul-betul harus berhati-hati. Kalau kita melihat dalam hadis Imam Tirmidzi nomor 2950 dikatakan di sana, mangqala fil Quran bi ghairi ilmin, barang siapa menafsiri Al-Quran, beropini tentang Al-Quran bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempat yang baik bagi dia adalah neraka. Bahkan para ulama dari kerasnya, dari hati-hatinya mengenai masalah ini, Imam Tirmidzi menyetir sebuah hadis yang tertera dalam Sunan Tirmidzi yaitu 2952 nomor Sunan Tirmidzi. Ini hadisnya hasan sahih, dikatakan di sana man qala fil Qur'an bi ra'yihi, barang siapa menafsiri Al-Qur'an dengan ra'yunya, dengan akalnya sendiri, dengan opininya sendiri, dengan pemahamannya sendiri, tanpa ilmu, tanpa didasari mengikuti para ulama, fa'asoba, kemudian kebetulan dia benar, faqad akhto'a, maka dia tetap dikatakan orang yang salah. Karena benarnya kebetulan, andaikan pun dia menafsir ayat yang lain, pasti dikatakan salah. Ini artinya para ulama lebih menekankan bagaimana seseorang itu menafsiri Al-Quran betul-betul dengan ilmu yang baik, betul-betul dengan ilmu yang benar. Sampai dikatakan, kalaupun tafsirnya benar, andaikan pun loh ya, andaikan pun, apalagi salah, andaikan pun tafsirnya benar, fa'asoba, faqad akhto'a, kata sebuah hadis. Dia kebetulan benar menafsirinya, tetapi ternyata benarnya hanya kebetulan, faqad akhto'a, maka dia tetap dikatakan salah. Jadi jangan ngomong andaikan kamu mengikuti cara tafsir saya, kamu tidak akan tersesat karena tafsir saya menurut dia benar. Ini sungguh cara berpikir yang sangat-sangat menyesatkan. Jadi orang diperkenankan untuk mengikuti dia padahal dia salah. Ini sungguh ngeri sekali kalau kita melihat keterangan para ulama. Lah kengerian ini harusnya kalau betul-betul ulama, saya menasihati kepada diri saya sendiri, harusnya dia lebih takut kepada Allah urusan-urusan seperti ini. Nah, kemudian Imam Tirmidzi setelah membawa menyampaikan hadis man qalal Qur'an bi ra'yihi fa asaba, kebetulan dia benar, faqad akhto'a, beliau menyatakan waruwiya an ba'di ahlil ilmi min ashabin nabi, ada riwayat dari sebagian para sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai ilmu, annahum syaddadu fi hadza
fi ayyufassirul Qur'an bi ghairi ilmin. Sungguh para sahabat itu sangat-sangat keras urusan menafsiri Al-Qur'an tanpa ilmu. Ini Imam Tirmidzi mengomentari hadis tadi itu. Sungguh syaddadu, sungguh para ulama sangat-sangat keras menafsiri Al-Qur'an tanpa ilmu. Artinya, jangan sekali-kali kita menafsiri Al-Qur'an tanpa ilmu. Ini sungguh berbahaya. Apalagi kemudian sudah dibenarkan oleh ulama-ulama, dibenarkan oleh seumpama aliansi Madura, dibenarkan oleh kiai ini tentang kesalahannya. Harusnya bersyukur. Andekan saya harusnya bersyukur, bukan malah mencari pembenaran. Ini ngeri sekali ya. Nah, oleh karena itu saya senang sekali ada contoh ketika kita tidak tahu tentang tafsir Al-Quran. Itu ada pernyataan Sa'id bin Musayyab. Beliau ini sahabat yang luar biasa ya, orang yang ngetren luar biasa. Ketika ditanya tentang tafsir Al-Quran yang mana beliau sendiri kurang memahami itu, bukan malah mencari pembelaan. Kata beliau, inna la naqulu fil Qur'an syai'an. Mohon maaf, saya tidak berani beropini, saya tidak berani menafsiri Al-Quran sedikit pun kalau di situ saya tidak mempunyai ilmu yang memadai. Al-Quran itu ilmunya banyak, artinya untuk memahami Al-Quran itu butuh banyak sekali fan ilmu. Maka betul-betul kita hati-hati. Kalau pengen kita selamat, ya ikutlah tafsir-tafsir yang sudah ada. Jangan memakai ro'yunya sendiri. Itu. Kemudian di season terakhir ini saya ingin menyampaikan sebenarnya tafsir para ulama itu, ulama membagi 4. Yang pertama, tafsir ya'lamuhul ulama, tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Nomor 2, tafsir yang mana orang-orang bodoh juga mengetahui. Orang alim, orang tidak, karena jelasnya Al-Quran mereka juga mengetahui. Yang ketiga adalah tafsir yang hanya diketahui oleh orang Arab karena bilughatiha, karena Al-Quran pakai bahasa Arab. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah tafsir la ya'lamuhu illallah, tafsir yang mana di situ hanya Allah yang tahu, selain Allah tidak tahu. Seandainya ada orang mengaku dia mampu mengetahui tafsir itu, fahuwa kadzibun, kata para ulama, itu adalah pembohongan. Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh teman-teman ataupun semuanya, ustadz-ustadz, dan terutama kepada saya sendiri nasihat ini, kita urusan Al-Quran sangat berhati-hati dalam menafsiri. Kalaupun salah kemudian kita dinasihati oleh orang yang memang mempunyai keilmuan yang memadai, lebih baik kita menerima, tidak perlu mencari pembelaan. Orang salah mengaku salah itu bukan menjatuhkan martabatnya, tapi justru orang yang salah ketika dibenarkan dia mengaku salah, itulah sesungguhnya orang yang mulia. Itu saja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.